Tiga sosok pengkhianat berprofesi hakim ini semakin disiarkan secara luas sebagai kriminal, justru semakin dipakai Mahkamah Agung, di mana martabat Mahkamah Agung kalau postingan ini tidak diklarifikasi. Belum lagi pengkhianat yang ini, mantan ketua Mahkamah Agung yang ini, yang terkenal satu ini. Ada juga salah satu hakim agung yang satu ini. Yang satu ini juga. Pengkhianat yang satu ini malah jadi kepala Banwas Mahkamah Agung. Dan masih ada puluhan hakim pengkhianat lainnya. Ditambah iklan Mahkamah Agung yang selama ini lebih kepada tidak tahu malu. Kalau Mahkamah Agung saja tidak tahu malu, pastilah lembaga ini tidak boleh lagi dipercaya. Jadi kalau lembaga tidak tahu malu, itu pastilah karena pejabatnya manusia tidak tahu malu. Tidak usah banyak gaya dan bual kau Sunarto. Kau itu pemelihara dan peternak oknum hakim pengkhianat Pancasila dan pendusta rakyat. Kau promosikan makhluk biadab ini menjadi hakim tinggi setelah dia berkhianat. Artinya kau ini patut diduga gembongnya pengkhianat. Jadi kau Sunarto tidak usah banyak gaya sebelum kau membuktikannya terbalik. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Ini produk putusan di bawah kepemimpinanmu Sunarto. Oknum hakim yang telah banyak meloloskan koruptor, penjahat dan pengkhianat bejat hanya divonis 16 tahun penjara. Itu pun karena desakan dan kinerja kejaksaan, sementara Mahkamah Agung sendiri justru pembiaran. Inilah lembaga yang katanya agung tetapi tidak tahu malu. Di Mahkamah Agung ada ketua peternak pengkhianat, di kepolisian ada kapolrinya yang berkhianat. Di pengawasan Mahkamah Agung ada kepala pendusta, di Komisi Yudisial ada ketua, mantan ketua dan sekjennya pelindung hakim-hakim pemalsu sekaligus mereka juga pelaku kriminal. Sapunya saja kotor. Lebih kotor dari kotoran yang mau disapu coba. Bagaimana rakyat bisa percaya? Yang seperti ini lebih mirip negara pembuli daripada negara hukum. Percaya penyidik itu, Mabes Polri itu, Polda itu tidak akan melakukan blunder. Jadi nanti silakan. Saya omong hari ini, nanti Mas Roy buktikan sendiri. Kok saya wah udah tangkap aja. Dan harus dipenjara. Saya hari ini membawa borgol. Di sini. Ini borgol nih. Menurut Anda akan ada banyak tersangkanya tadi? Saya yakin akan banyak. Termasuk inisial-inisial yang sebelumnya tadi disebutkan, yang beredar? Iya, saya yakin itu makin banyak. 1 triliun % Anda akan masuk bui. Pantesan saja kejahatan kerah putih sukar diberantas ternyata selain institusinya dikuasai oknum-oknum keparat, di sekelilingnya juga banyak penikmat proses hukum satu arah otak mafia yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Kita ini di negara merdeka. Kalau negara merdeka itu artinya kita fokus kepada benar dan salah. Tapi kalau di negara jajahan tidak perlu benar salah lu harus nurut sama gua, kan gitu. Ya kita lawan sama penjajah.